Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa nasusu anil arwahi mu'allifi hadhil kutub wa ila ruhi mu'allifi hadal kitab Imam Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatul talibat insyaallah fi hadil lailah nuwasil darsana wa qira'atana ani qira'ah kitab Riyadhis Shalihin. Wa kama arafna annana la nazalu natakallam an mas'alati lailatul qadri wa bayani arja layaliha. Al-an sanaqra al-hadis as-sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi rawahu Muslimun. Wa anha, dan darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat, berkata ia, Aisyah, karena Rasulullah, adalah Rasulullah SAW, yajtahidu fi Ramadan, beliau bersungguh-sungguh fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Apa yang, atau kesungguhan yang, la yajtahidu, dia tidak bersungguh-sungguh, fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri, dan pada 10 hari terakhir, minhu, darinya, dari bulan Ramadan, apa yang, kesungguhan yang, la yajtahidu, beliau tidak bersungguh-sungguh, fi ghairihi, pada selainnya, selain 10 terakhir. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ayuha nafra jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslimun. Ubainu lakum ba'dal bayan. Wa anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia. Ya, artinya Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah paham banget karena memang dia istri Rasulullah gitu, yang hidup di bawah satu atap. Qalat, Siti Aisyah bilang begini, karena Rasulullah, adalah Rasulullah, lafaz kana itu biasanya menunjukkan kebiasaan gitu ya. Karena Rasulullah, adalah Rasulullah SAW, yaitu beliau bersungguh-sungguh, berjuang, semangat gitu,
fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ma kesungguhan yang la yajtahidu, beliau tidak sungguh-sungguh, fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan. Jadi begitu datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW benar-benar bersungguh-sungguh, semangat melakukan ibadah, semangat melakukan amalan-amalan Ramadan. Bahkan Rasulullah semangat tadarus Al-Quran, pokoknya semangat dah gitu ya. Dan itu tidak beliau lakukan semangat tadi pada selain bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, semangat beliau meningkat, ya, ngejos. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ya. Dan memang kenyataannya begini anak-anak. Ketika di luar Ramadan, kita selalu memanjakan hawa nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, nafsu istirahat, segala nafsu lah gitu ya. Sehingga ketika nafsu itu dimanjakan, otomatis kita melakukan kebaikan berat karena nafsunya menggelendotin kita. Kita melakukan sholat berat, baca Al-Quran berat karena nafsunya tuh. Tetapi pada bulan Ramadan, begitu nafsu kita tahan makan, kita tahan minum, nggak makan nggak minum, dan kita nggak berikan makanan untuk nafsu, otomatis nafsu menjadi melemah. Ketika nafsu melemah, nanti yang lebih dominan adalah akal dan iman. Makanya pada bulan Ramadan orang cenderung ibadahnya meningkat gitu. Sebab itu gitu. Pokoknya Rasulullah pada bulan Ramadan beliau benar-benar Masya Allah ya, sungguh-sungguh. Beliau melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan itu tidak seperti kesungguhan beliau di luar bulan Ramadan. Wafil ashril awakhir minhu, lebih-lebih 10 terakhir dari Ramadan, beliau tambah sungguh-sungguh. Bahkan kan hadis yang kemarin mengatakan, idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ahyal lail, Rasulullah menghidupkan malamnya. Jadi sebagian malam, sebagian besar malam beliau nggak tidur gitu. Wa iqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya, istrinya buat ibadah, bangun ibadah, tahajud, baca Quran. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mizar, dan beliau mengencangkan kainnya. Mengencangkan kain itu bukan berarti kainnya beneran dikencengin sampai pinggangnya kempes, perutnya sakit, nggak begitu. Ini bukan bahasa hakikat tapi bahasa kinayah. Artinya menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengikuti hawa nafsunya, bal ya'tazilu anin nisa wa yatashammar lil ibadah. Bahkan Rasulullah menjauhi istrinya dan konsentrasi ibadah gitu. Jadi benar-benar Rasulullah ma la yajtahidu fi ghairihi, kesungguhan yang tidak beliau lakukan kesungguhan tadi pada selain 10 hari terakhir. Kemarin apa rahasianya? Salah satunya karena Rasulullah ingin mencari malam Lailatul Qadar. Udah hampir lebaran aja di sini di pondok nungguin Lailatul Qadar ya. Paling-paling ujungnya nangis ya. Nangis, mewek, sedih, aduh nggak pulang ini ya. Di rumah udah ditunggu bapak, emak, father, mother, nyak, bapak dan seterusnya. Udah banyak makanan, gambarannya kan gitu. Udah ada baju baru. Alas, al-hadis tsani, al-hadis tsamin. Kita baca 2 hadis aja deh. Wa anha, dan darinya dari Aisyah, qalat, ia berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Tarjimahun wa anha, dan darinya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qultu, aku katakan,
Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Apakah ra'aita, kamu melihat? Melihat di sini melihat dengan logika, ya, berpendapat. In alimtu, jika aku mengetahui, ayu lailatin, malam apakah, Lailatul Qadri itu malam Lailatul Qadar. Malam apakah Lailatul Qadri? Malam Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan fiha pada malam Lailatul Qadar. Qala, bersabda Nabi, quli, ucapkan oleh kamu wahai istriku, wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwan, engkau maha pemberi maaf, tuhibul afwa, engkau senang memberikan maaf, engkau mencintai al-afwa, pemberian maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah anni, diriku. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan di sini Imam Tirmidzi, waqal, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan lagi sahih. Ubayyinu lakum ba'dal bayan, lebih jelasin dikit aja. Wa ana, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ara'aita. Ara'aita itu artinya bagaimana pendapat kamu? How do you see, kalau bahasa Inggris. Ara'aita, bagaimana pendapat kamu? Kaifa ra'yuka, ma ra'yuka, bagaimana pendapat kamu? In alimtu, jika aku mengetahui, ayu lailatin Lailatul Qadri, malam apakah malam Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Siti Aisyah bilang kepada suaminya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, gitu, apa yang harus aku perbanyak baca? Kan gitu, apa main HP, kalau sekarang kan itu lihat Facebook, Twitter, di HP, lihat games, gitu ya, games. Apa yang aku ucapkan? Kalau bersabda Nabi, boleh ucapkan oleh kamu, Allahumma, ya Allah. Allahumma itu asalnya ya Allah. Ia-nya dibuang, kemudian sesudah ha dikasih huruf mim. Jadi Allahumma. Allahumma asalnya apa? Ya Allah. Ayo khaliluni. Allahumma asalnya ya Allah. Ia-nya dibuang, lalu diganti huruf mim di akhir, maka menjadi Allahumma. Jadi asalnya Allahu, gitu. Ya Allahu, ia-nya dibuang, diganti huruf mim, jadi Allahumma, gitu. Dan itu jangan yang tahu, gitu ya. Kalau santri ya sudah seharusnya tahu. Dan jangan salah lagi, bacanya ya syahrul Ramadan, apa ya syahrul Ramadan, ya syahrul Ramadan, ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau santri salah baca, malu apa enggak? Malu, ente santri salah deh. Artinya tidak pantas dan tidak layak. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuun, engkau maha pemberi maaf, tuhibul afwa, engkau senang memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu doanya. Ya, ada juga dalam hadis yang lain dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, kalau ini singkat, ayuhan atau jamatan, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Jadi minta maaf sama Allah. Kenapa sih minta maaf? Karena kesalahan kita banyak apa dikit sama Allah. Banyak, nggak berhitungnya, total nggak gitu. Pusing kita kalau mikirinnya. Banyak sekali kesalahan kita, sehingga wajarlah kalau kita minta maaf sama Allah. Contoh kecil,
anggota tubuh yang Allah titipkan pada badan kita, ini kan titipan itu, amanah. Nih dikasih mulut, jaga yang benar, amanah dari Allah, pelihara, jaga, jangan ucapin yang enggak. Mulut kita pakai berbuat dosa, kita memfitnah orang, bohong, kita mencaci maki orang, kita mengejek orang, dan seterusnya lah. Kita berbohong, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak benar. Dosa apa enggak? Dosa. Hati kita yang harusnya diisi dengan iman, yakin, hati kita dipakai untuk berhayal, berpikir yang enggak. Otak kita yang harusnya diisi dengan ilmu pengetahuan, berpikir yang positif, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, alam semesta, sehingga dengan memikirkan ciptaan Allah, seseorang akan mengenal Allah. Pikirannya dipakai untuk apa? Berbuat licik, untuk berhayal, untuk fiktor, pikirannya kotor-kotor. Dosa apa enggak? Salah apa enggak? Wajar enggak minta maaf? Wajar. Belum lagi kalau waktunya sholat kita malas. Ada juga banyak di antara kita sholat jamaah karena terpaksa. Allahu Akbar, banyak dah dosa dia. Belum lagi hianat sama orang tua. Ada santri yang dikasih uang untuk bayaran bulanan, ternyata dibuat jajan. Dosa enggak? Dosa gitu. Banyak dosa sekali. Fa'fu anni, maka maafkanlah anni diriku. Rawahu Tirmidzi, Waqal, dan beliau berkata, haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan lagi sahih. Jelas kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW benar-benar berjuang mencurahkan seluruh tenaganya. Beliau beribadah dengan sungguh-sungguh, khususnya pada 10 malam terakhir untuk meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemarin sebagian ciri-ciri Lailatul Qadar sudah kita sebutkan. Jadi perlu kita tahu ciri-cirinya agar paling tidak kita siap-siap ya. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Banyak. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar itu dari segi cuaca, dia cuacanya tenang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Lailatul Qadri mu'tadilah. Lailatul Qadar itu mu'tadilah, dia seimbang, balance. Tidak terlalu panas, cuacanya juga tidak terlalu dingin, dan suasananya tenang. Lailatul Qadar i'tidal. Ciri yang selanjutnya adalah pada malam Lailatul Qadar ini pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan semuanya berzikir dan bertasbih, mensucikan Allah bilisanil maqal. Lisanul maqal itu ucapan lidah, beneran itu. Makanya bagi mereka yang Allah buka telinga hatinya, kita kan selama ini mendengar sesuatu pakai telinga hati apa telinga kepala? Telinga kepala gitu, sehingga telinga hati ketutup. Nah, bagi orang yang Allah buka telinga hatinya, dia mendengar pohon-pohon bertasbih, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga alam ramai itu pada bertasbih semua, Allahu Akbar. Berbahagialah mereka yang Allah buka malam Lailatul Qadar. Jadi pohon-pohonan bertasbih bilisanil maqal, dengan lidah ucapan gitu. Ciri selanjutnya, pada malam Lailatul Qadar itu seluruh makhluk Allah sujadan lillah, sajidan lillah, sujud seluruhnya kepada Allah. Pohon-pohon sujud, ikan sujud, semuanya sujud kepada Allah. Sehingga kita bisa melihat pohon rambutan, pohon mangga sujud semuanya kepada Allah. Kalau kebuka, kalau nggak kebuka, lihat bawah gitu ya. Apalagi ciri-cirinya, pada malam Lailatul Qadar itu suara anjing nggak ada, suara guguk nggak ada, ya. Suara keledai juga nggak ada, sepi itu suara anjing, total nggak ada. Ya, artinya pada satu daerah yang di sana katakanlah banyak anjing, pada malam hari itu anjing nggak berbunyi gitu. Sementara suara ayam, khususnya ayam jantan, pada malam Lailatul Qadar mereka itu rame-rame kukuruyuk, mereka rame-rame bersuara, rame itu suara ayam.
Ya artinya gimana kalau daerah kita nggak ada ayam? Ya beli ayam banyak. Maksudnya kalau satu daerah di sana banyak ayam, itu pada malam Lailatul Qadar ayam itu saling bersaut-sautan tuh ayam, saling berturuyuk, beneran. Kenapa begitu? Karena kalau anjing menggonggong itu cirinya anjing itu melihat setan, jin. Kalau ayam kukuruyuk itu cirinya di situ ada malaikat. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat turun berjuta-juta, beribu-ribu dari langit ke bumi dan ayam pada melihat, otomatis mereka berkuruyuk semuanya. Paham tuh? Cakep dah malam Lailatul Qadar tuh. Pada malam Lailatul Qadar juga cirinya adalah bahwa yang tadinya air laut itu asin, asin, tawar atau payau, asin ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu air laut terasa tawar, enggak asin. Apa perlu ke laut dulu ya? Di sana cari Lailatul Qadar. Iya, tentunya bagi mereka yang di pinggir laut kan gitu ya. Dan juga terakhir ciri Lailatul Qadar adalah bahwa begitu ini malam Lailatul Qadar nih, nah besokannya pas matahari terbit, katakanlah matahari sudah agak tinggi, itu matahari cahayanya tidak panas. Jadi nyaris seperti cahaya bulan dia nggak panas gitu. Jadi tidak menyengat. Itulah ciri-ciri Lailatul Qadar. Makanya buru-buru tuh. Begitu malamnya kita ketiduran, pagi kita lihat matahari cahayanya seperti bulan, tidak menyengat, tetapi cahayanya itu naqiyah, cahayanya bersih, cahayanya cerah dan tidak menyengat, tidak panas. Jadi cirinya tuh buru-buru doa. Kalau kita kayak terjadi tidur habis subuh ya. Ya alhamdulillah, kalian alhamdulillah bersyukur tak habis subuh baca Al-Quran, tadarus tilawah. Itu sekilas tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Naktafi huna ya, li anna indi madha hajat. Afwan, insyaallah fi lailatul qadimah nahnu sanata'alam kama jarat bihi adatuna ay sanata'alam bi qadri kam sa'ah wahidah kamilah wal an al afwa minkum fil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin.